dan dibuka untuk 3 pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Pak Kardi. Saya adalah salah satu jamaah di Masjid Al-Mujahid. Pertanyaan saya 2, Ustaz. Yang pertama, tadi sebutkan bahwa kelahiran Rasulullah ditandai dengan 2 peristiwa besar, Ustaz, yaitu dengan penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraham. Itu jelas di surat Al-Fil, ya Ustaz, ya. Yang kedua, dengan ditemukannya sumur Zam-Zam, Ustaz, ya. Mohon maaf jika mana pemahaman saya sampai salah, Ustaz, ya. Kalau untuk yang penemuan sumur Zam-Zam itu, sepengetahuan saya itu dari peristiwa sa'inya Siti Hajar menemukan air. Yaitu Nabi Ismail menghentakkan kakinya sehingga memunculkan mata air. Setelah begitu lama tertutup lumpur karena Ka'bah itu juga sering terjadi banjir, katanya. Maka mata airnya tertutup. Kemudian ditemukan kembali yang Ustaz sebutkan kakeknya Rasulullah, Abu Thalib. Itu kalau sirofnya yang saya pahami, Ustaz, ya. Ya, mohon maaf, Ustaz, ya. Yang kedua, tadi disebutkan etika dengan akhlak itu beda, Ustaz, ya. Ya, kalau etika itu kan menurut pendapat orang banyak. Kalau akhlak itu perilaku yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, ini berkaitan dengan itu di usul fikih itu ada 3, yaitu ada ittiba, ada taklid, dan ada taklif, ya. Dan sekarang ini tentunya yang kita harus ini adalah ittiba, yaitu melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan. Bagaimana hadis Rasulullah pada taraf itu amrani lan terima satu bilima kitabullah wa sunnatul Rasulullah, yaitu tidak akan tersesat, ya, karena akan ditinggalkan 2 perkara, yaitu hadis dan kitabullah untuk Al-Quran. Tapi sekarang ini kebanyakan yang lebih utama adalah taklid. Taklid itu aja mengikuti sesuatu yang tidak ada dalilnya, Ustaz. Sebenarnya kalau kita berpijak pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik tadi, cukup sebetulnya untuk kita mengikuti, yaitu ittiba. Mungkin itu, Ustaz, yang perlu saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, jazakallahu khairan atas penjelasannya tadi terkait dengan penemuan air Zam-Zam kembali, maksud saya. Penemuan air Zam-Zam kembali setelah tadi yang disampaikan itu ditemukan oleh kakek Nabi SAW, yaitu Abdul Muttalib. Poinnya bukan pada penemuan air Zam-Zam. Kalau penemuan itu memang, ya, pada dasarnya memang itu sudah ditemukan pada masa Nabiullah Ismail alaihissalam atas izin Allah. Kemudian setelah lama sumur Zam-Zam itu hilang, maka pada malam hari Abdul Muttalib sekitar 3 kali bermimpi. Jadi pikir Ka'bah dia bermimpi, maka dari mimpinya itu kemudian dia dituntut, diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendarat ke tempat, kemudian di situ ada air Zam-Zam. Baru ditemukan kembali setelah lama hilang, begitu ya, Abdul Muttalib. Tapi poinnya bukan pada air Zam-Zamnya, tapi pada bahwa yang menemukan itu sebelum kelahiran Bani Hashim. Ya, Bani Hashim itu adalah suku keturunan dari Rasulullah SAW, sehingga ini menguatkan identitas. Kalau satu saat diutus oleh Allah, dia lahir dari sebuah nasab yang paling tinggi kedudukannya, terhormat, sehingga layak untuk diterima, mesti begitu. Sebenarnya kaidahnya begitu. Ditemukan air Zam-Zam dalam rangka mengangkat kehormatan Bani Hashim. So, pada saat nanti Nabi menyampaikan dakwah, itu tidak mengalami kesulitan. Tapi kan Allah maunya beda. Walaupun dia dari suku yang terhormat, ternyata ujung-ujungnya tetap mengalami penentangan dakwah Rasulullah SAW selama
13 tahun dakwah di kota Mekah. Ya, jadi terkait dengan itu, ini hanya penemuan ulang saja sebenarnya setelah lama hilang. Ya, bukan di tempat pertama kali oleh Abdul Muthalib, bukan, ya. Yang kedua apa tadi? Nah, jadi begini, terkait dengan ittiba. Ittiba itu artinya adalah mengikuti dengan landasan dalil. Kebanyakan kita ini karena tidak memahami dalil, akhirnya beranggapan sebuah perilaku tidak berdalil. Ada juga begitu. Ya. Ada juga memang tidak punya dasar dalil. Itu lain urusan. Ada perilaku yang memang punya dasar dalilnya. Maka kalimat mana dalilnya? Mohon maaf, ini jangan sampai keluar dari kisah kita. Lebih baik ini kita serahkan kepada alim ulama, para mujtahid, orang-orang yang memang layak dan berkapasitas untuk menyampaikan fatwa. Karena kita ini fakir ilmu, miskin ilmu. Kita langsung menyebut mana dalilnya, saat menjustifikasi orang yang ada di hadapan kita itu tidak punya dalil. Terkesan begitu, Pak. Yang diterima begitu, ini akhlak juga, Pak. Akhlak di dalam meluruskan. Maka bukan begitu cara Rasulullah SAW dulu meluruskan sebuah kesalahan. Apa kita menganggap itu kesalahan? Bisa jadi bukan kesalahan, hanya kita yang pengetahuannya kurang luas. Lain hal memang kalau kesesatan, ini lain urusan. Ini jatuhnya kemungkaran namanya. Kalau kemungkaran, caranya tiga, kata Nabi Makro'ah minkum mungkar falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran, maka cegah dengan tangan. Fa'ilam yastati fabilisani, kalau nggak sanggup dengan lisan. Fa'ilam yastati fabiqalbihi, kalau nggak sanggup juga dengan hati kita. Dari afu dengan hati itu selemah-lemahnya itu. Gitu. Nah kalau kemungkaran itu, bahkan kata para ulama, seandainya ada kemungkaran di hadapan kita, ada kemungkarannya di hadapan kita, kemudian kita berkeyakinan, andai kita teruskan kemungkaran ini, nanti akan muncul kemungkaran yang lebih besar, maka lebih baik tidak perlu diteruskan, kata para ulama. Jadi amar ma'ruf nahi munkar aja ada kaidah fikihnya juga, nggak asal-asalan. Nah ini bukan tidak boleh mempertanyakan mana dalil, bukan tidak boleh. Hanya saja sepertinya kurang beretika. Seperti kita orang ini yang miskin ilmu. Kalau ulama ngomong gitu, kamu dalilnya mana? Ulama. Karena alim sudah mendalami sekian ribuan dalil, dia sudah kaji. Emang nggak ada dalilnya ini, kata para ulama. Kalau kita ngajinya baru semenit 2 menit di Instagram, sejam 2 jam di YouTube, terus langsung mempertanyakan itu kepada orang-orang yang kita anggap lebih rendah, lebih bodoh dari kita. Hati-hati, ini al-qibru baqul haq wa mubtin nas. Sombong itu merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Kita merendahkan manusia, yang diluruskan menolak kebenaran, itu sama-sama sombong. Yang ini sombong, yang ini sombong, nanti terjebak pada perkara itu. Maka tentu bahwa kita memang diharuskan untuk beribadah didasarkan pada dalil yang benar. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan petunjukku, bahwa radd, maka amalannya tertolak. Benar, dalilnya sahih dalilnya. Tetapi maka kita berlomba-lomba saja, berlomba-lomba agar semua amal-amal kita didasarkan pada dalil yang benar, pada sunnah yang benar, sehingga mudah-mudahan amal kita tidak tertolak dan diterima di surga. Mengingatkan boleh saja, di antara kita bertawassul bil haq, bertawassul boleh saja, hanya dengan cara yang ma'ruf. Al-Hasan wal Husain, cucu Nabi, itu melihat ada orang tua wudhunya selepon, kalau bahasa kita cepat gitu. Al-Hasan tahu dia anak muda dia, ini orang tua, ini gimana ya lurusinnya? Terus kalau dikasih tahu marah, galakan dia nanti. Maka kata Al-Hasan gini aja, kita bikin lomba wudhu terbaik. Nanti jurinya dia tuh orang tuanya. Ngomong ke orang tuanya, wahai Tuhan, saya ini lagi belajar wudhu yang sesuai diajarkan Nabi. Padahal Nabi kan kakeknya dia. Tuhan boleh nggak juri mana wudhu di antara saya dan dia yang lebih bagus? Ada wudhu tuh yang
satu ikutin yang tadi, kecepak, yang satu sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi. Si orang tua langsung ngerti. Oh, kamu mau ngurusin saya berantakan ya? Ya ngerti. Langsung dicium bagian kepala. Siapa kau? Saya Hasan, Husain, cucu Nabi. Wah, langsung dia cium tangan. Ya, nama Hasan Husain. Cium tangan. Dia nggak nanya dulu, bener kan ini nasabnya nih, Hasan Husain? Gak ribut Pak, dulu mah gak ribut, masih deket. Kalau sekarang ribut terus kan. Jadi ternyata cara itu lebih penting daripada cara kita. Niat kita sih baik, supaya orang ini juga pada sunnah Nabi itu kan bagus. Jadi kita berlomba-lomba untuk semua. Tapi kadang-kadang cara kita yang kurang tepat sehingga menyebabkan sunnah itu tidak bisa diterapkan dengan baik akhirnya di tengah masyarakat. Bisa seperti